dosa-dosa kita dan mudah-mudahan semakin memantaskan, melayakkan, dan mendekatkan kita ke pintu surga. Bahkan mudah-mudahan pertemuan indah iman kita sore hari ini merupakan pertemuan terindah dalam rangka terus mengupayakan karya-karya amal soleh terindah di bulan terindah ini, sehingga memantaskan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pahala-pahala terindah buat kita semua, sehingga kita bisa keluar dari bulan ini menjadi alumni-alumni terindah dan terbaik insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita akan menadaburi, mencoba untuk merenungi satu surat di dalam Al-Qur'an di juz 30, yang di surat ini menjelaskan dua hal kepada kita tentang bagaimana orang-orang yang berdosa kepada Allah, kemudian Allah pun akan memberikan balasan kepada mereka. Yang kedua, bagaimana orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan penjelasan apa yang akan Allah berikan pahala kepada mereka ya. Yang kedua adalah apa definisi mulia dan hina di dalam Al-Qur'an. Dua hal ini akan kita bahas di surat yang akan kita bahas hari ini, yaitu surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr ini turun di Mekah, makanya ulama mengatakan surat ini surat Makkiyah, bahkan termasuk surat-surat yang pertama turun kepada Rasulullah SAW dalam rangka takwiyatul iman, penguatan iman. Surat ini berjumlah 30 ayat, ya. Jumlah katanya ada 127 dan jumlah hurufnya ada 599 huruf. Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Fajr ini diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sumpah wal fajri. Di sana ada wa, sumpah, wau, demi. Kalau di dalam kajian tentang ulumul Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala mengawali satu surat dengan sumpah, itu memberikan 3 arti. Yang pertama adalah adamul irtiyab, untuk menghilangkan keraguan di hati kita. Karena sumpah itu biasanya menekankan tentang sebuah keyakinan untuk menghilangkan keraguan. Yang kedua, fungsi sumpah di dalam Al-Quran adalah untuk menghadirkan ihtimam, perhatian dari kita bahwa sesuatu yang akan Allah sampaikan itu betul-betul membutuhkan perhatian kita. Dan yang terakhir adalah menunjukkan bahwa apa yang akan Allah sampaikan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Itulah fungsi sumpah ya di dalam Al-Quran ketika mengawali ayat demi ayat. Wal fajri walayalin asr wasyaf'i wal wad, ya, kemudian juga wal laili idza yasr. Kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 ayat ini sangat indah sekali. Allah memulai dengan sumpah wal fajri, demi waktu fajar. Asal kata dari fajaro itu merobek. Jadi fajar itu merobek kegelapan malam dengan cahaya. Makanya kalau ada orang-orang yang sering merobek kebaikan disebut di dalam Al-Quran dengan fajir. Fajir itu orang yang suka merobek kebaikan dengan keburukan. Wal fajri, demi waktu yang merobek kegelapan malam dengan cahaya. Jadi mulai cahaya itu mulai bersinar, kemudian juga walayalin ashr. Ini kita lihat beberapa tafsir menyebutkan kepada kita malam-malam 10, ya, malam-malam yang jumlah 10. Biasanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 10 di dalam hitungan Hijriah itu dari mulai hilal, Pak ya. Bulan yang sangat kecil, kemudian nampak membesar, membesar dan membesar bulan itu. Kemudian yang ketiga wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan demi yang witir. Yang genap di sini maksudnya adalah bisa sholat isya, kemudian yang ganjil itu bisa akhir dari sholat malam kita menuju cahaya. Dan yang ketiganya adalah wal laili idza yasr, demi malam yang akan berlalu berganti dengan cahaya. 4 ayat ini Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita renungkan sangat menarik sekali. Ya, satu, bahwa kegelapan itu
tidak akan pernah abadi, pasti akan berganti dengan cahaya. Ayat pertama, bab cahaya. Ayat kedua, bab cahaya yang mulai terus terlihat ya, tanggal 1 sampai tanggal 10. Kemudian ayat ketiga berbicara tentang sholat malam, witir, itu tanda datangnya cahaya. Dan yang keempat, demi malam yang akan berlalu, ini tentang bab cahaya. Seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, sabarlah bahwa kegelapan itu akan segera berlalu. Mudah-mudahan ini menjadi tafsir buat wabah saat ini. Mudah-mudahan wabah yang saat ini sedang kita lalui, mudah-mudahan segera berlalu. Karena tidak ada kegelapan yang abadi, pasti akan berganti cahaya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Allah berimajinasi, memberikan imajinasi yang sangat indah kepada kita tentang kegelapan akan berganti dengan cahaya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kisah inspiratif kepada kita bahwa kezaliman itu pasti akan berakhir dan diganti dengan keberkahan, Mbak. Kezaliman itu tidak akan pernah bertahan lama, ya. Ketidakbenaran itu tidak akan pernah bertahta abadi, semuanya akan berakhir. Sebagaimana berakhirnya malam dengan kegelapan cahaya. Ketika Allah mengatakan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah berbuat kepada kaum Ad, ya? Kaum Ad ini kan generasi keempat setelah Nabi Nuh. Dan mereka terkenal dengan kekuatannya, kemudian dengan kehebatannya. Ini generasi ketiga atau keempat setelah Nabi Nuh. Iramadatil imad, ya. Kemudian penduduk Iram itu yang mempunyai bangunan-bangunan yang sangat tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah dibangun satu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Ini lokasinya ada di Yaman. Ada juga para muakhir, para sejarawan mengatakan bahwa kaum Iram ini terletak antara Saudi dan Yaman. Ya. Saudi dan Yaman, yang mereka itu luar biasa, membuat bangunan yang luar biasa yang tidak pernah terjadi, ya, di kaum-kaum sebelumnya itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka dengan angin yang sangat dingin dan menusuk sampai ke tulang. Kemudian wa Samud dan ladzi jabu sahra bil wad, dan kaum Samud yang memotong batu-batu yang besar di lembah. Bapak Ibu, yang disebut dengan jabu itu, ya, jabu itu memotong, membolongi, Pak, mengukir, ya. As-sahra, sahra itu batu yang besar. Kalau batu kecil namanya hajar, kalau batu besar namanya sahra. Jadi kaum Samud ini adalah kaum yang sangat luar biasa. Mereka bisa membangun, bisa membelah, bisa memotong dan melumbangi batu-batu yang sangat besar untuk dijadikan rumah. Ini menunjukkan, kata para ulama, mereka punya kekuatan fisik yang sangat luar biasa. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa fir'auna dzil autad, dan Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak yang ujungnya lancip. Kenapa bab pertama dibahas tentang bab tentang kaum Ad, kemudian Iram, kemudian juga Samud. Ini kalau orang-orang Quraisy itu sangat paham, Mbak. Tetapi di ayat ini dibahas wa fir'auna dzil autad, dan Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak yang ujungnya lancip, ya. Autad itu, Bapak Ibu sekalian, tentang Fir'aun memang ini dialamatkan kepada ahlul kitab. Kalau 3 ayat di atas dialamatkan kepada kaum Quraisy, dan tentang Fir'aun ini dialamatkan kepada ahlul kitab. Dalam artian semua kena hitop itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan autad ini itu, ya, bangunan, Pak, pasak yang ujungnya lancip. Kata para ulama bisa disebut dengan piramid, kan piramid itu ujungnya lancip. Atau misalnya Bapak Ibu, yang disebut autad ini adalah pasak-pasak yang ujungnya lancip. Bapak Ibu bisa lihat misalnya di Turki, ya. Ada hadiah dari Mesir, Pak, ada tiang panjang yang ujungnya lancip itu. Itu biasa dipakai oleh Fir'aun untuk menyalib orang-orang yang menentang negara. Termasuk istri Fir'aun pun itu disalib di autad. Ya.
Itu disalib di sana. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alladzi tagaw fil bilad, yang telah berbuat tagaw, sewenang-wenang ya di dalam negeri. Jadi Bapak Ibu yang disebut dengan talgo itu adalah kalau Bapak Ibu menuangkan air Pak, sudah penuh sampai melober. Itu namanya talgo, melampaui batas. Nah, Fir'aun itu kata Allah, alladzina tagaw fil bilad ya. Yang sudah melampaui batas. Fir'aun, Thamud, Iram dan Ad itu. Fa'aktaru fihal fasad, dan mereka banyak berbuat kerusakan di negeri itu. Bapak Ibu sekalian, apa hubungannya antara tagaw, melampaui batas, dan kerusakan? Ini digabung dalam dua ayat. Seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, ya, kalau orang sudah tagaw, melampaui batas, pasti dia itu merusak. Ya, pasti akan merusak. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, tadi berbicara tentang malam diganti dengan cahaya. Kemudian Allah kisahkan kaum-kaum terdahulu yang berlimpah dengan kehebatan dunianya, tetapi hidup di dalam penuh kezaliman. Maka Allah pun ganti Pak dengan cahaya, Allah binasakan semuanya. Ini sama mirip ya, malam diganti dengan cahaya, kemudian kaum Ad, kaum Thamud, kaum Iram dan Fir'aun pun yang kehebatan dunianya luar biasa, itu ternyata tidak bertahan lama ketika mereka berbuat kezaliman dan melakukan kegelapan di dunia ini. Seakan-akan menunjukkan kepada kita Bapak Ibu sekalian di kisah-kisah ini bahwa tadi malam tidak akan pernah abadi, yang kedua kezaliman pun tidak akan pernah bertahan lama. Pasti Allah punya banyak cara untuk mengakhiri berbagai kegelapan dan kezaliman yang pernah terjadi di dalam sejarah kehidupan manusia. Pas banget ya, indah banget ayat ini menjelaskan kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah mengisahkan tentang malam yang berganti cahaya, kaum-kaum yang penuh dengan kegelapan, ya, kemudian Allah akhiri mereka itu. Sekarang Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu berbicara tentang kita. Kita ini mau bagaimana begitu. Allah sudah mengatakan fasabba alaihim rabbuka sautu adzab. Kaum-kaum terdahulu itu Allah timpakan kepada mereka cemeti azab. Di dalam bahasa Arab, cemeti itu ada dua Bapak Ibu, ada jaldah, ada saut, tempat mencambuk itu ya. Pertama ada jaldah, kedua ada saut, Pak. Kalau jaldah mencambuk, tapi tidak sampai kena ke daging, Pak. Hanya di kulit saja. Makanya orang-orang yang berzina itu kan dicambuk dengan jaldah. Hanya ke kulit. Tapi ketika Allah mengatakan, fasabba alaihim rabbuka sautu azab, ketika Allah mengatakan, menimpakan kepada mereka cemeti azab. Cemeti itu Bapak Ibu sebuah cambukan yang mencampurkan kulit, daging, dan darah itu hancur semuanya. Itu bedanya saut dan jaldah, cambukan. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Ini memberikan efek tenang kepada Nabi Muhammad ya, bahwa selalim-lalimnya kaum Pak, walaupun mereka memiliki dunia tetap akan berakhir gitu, ketika mereka berbuat tidak benar. Kedua, Bapak Ibu sekalian, menunjukkan kepada kita bahwa kezaliman, ketidakbenaran itu semuanya tidak akan pernah bertahan lama. Siapapun yang membangun dunia di jalan ketidakbenaran, pasti tidak akan pernah bertahan lama. Inilah isyarat surat Al-Fajr kepada kita. Nah, kemudian setelah Allah berbicara kisah ini, Allah bicara kita Bapak Ibu sekalian. Dan ini kajian pentingnya kita di sini. Barusan mukadimah saja. Kata Allah, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ammahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia ketika Allah menguji, ini ujian Mbak ya. Fa'akramahu wa na'ammahu, ujian kemuliaan dan ujian kenikmatan Mbak. Jadi kenikmatan dan kemuliaan itu Bapak Ibu dihormati, dielu-elu ya, itu namanya ujian dua-duanya. Nah, yang disebut dengan akroman
Bapak Ibu adalah ujian immateri, kemuliaan, disanjung, dipuja, Pak. Kalau wa na'ammahu adalah ujian materi. Kalau orang sudah diuji dengan Allah, Pak, dengan materi yang berlimpah dan dengan disanjung-sanjung oleh orang, fayaqulu rabbi akraman, pasti dia akan bilang apa sama Allah? Pasti dia akan bilang Tuhanku telah memuliakan aku. Bapak Ibu ya, seperti ada keyakinan di dalam dirinya, kalau hartanya berlimpah, Pak, dan disanjung-sanjung oleh orang, dia pasti meyakini seyakin-yakinnya, fayaqulu rabbi akraman. Allah sedang memuliakan aku, begitu. Itu kata Al-Qur'an. Sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqaddara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Apabila Tuhannya mengujinya dengan apa? Membatasi rezekinya, Pak, disempitkan rezekinya, dia mengatakan fayaqulu rabbi ahanan. Allah sedang menghinakan aku. Ini kata para ulama, Bapak Ibu, dua jebakan yang sangat kita harus betul-betul renungkan ya. Kalau orang diuji dengan kelimpahan rezeki dan sanjungan, dia mengatakan Allah sedang memuliakan aku. Sebaliknya kalau orang sedang diuji dengan kesempitan rezeki, orang sering bilang Allah sedang menghinakan aku, kan gitu. Kan orang suka begitu, Pak ya. Saya pasti ini sedang dimuliakan Allah. Kenapa? Rezeki saya lancar. Kemudian doa-doa saya diijabah gitu. Pasti dia akan bilang Allah sedang memuliakan. Sebaliknya kalau orang sedang diuji oleh Allah, kesempitan rezeki, doa belum terkabul, orang sering bilang fayaqulu rabbi ahanan, Allah sedang menghinakan aku. Padahal Bapak Ibu kata Allah, kalla, itu tidak benar. Dua kalimat itu kata Allah tidak benar, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi pemberian bukan tanda kemuliaan, Bapak Ibu ya, disempitkan bukan tanda penghinaan. Kata Allah, kalla, itu dua-duanya tidak benar. Orang salah kalau bilang Allah sedang memuliakan aku ketika Allah memberikan kelimpahan rezeki dan orang menyanjung dia. Dan kedua, orang yang mengatakan Allah sedang menguji aku, menghinakan aku ketika Allah sedang mempersempit rezeki. Kata Allah, kalla, dua-duanya tidak benar. Kalau bahasa saya, ini hoax terbesar dalam Al-Quran, Mbak. Dua-duanya adalah hoax itu ya, tidak benar. Nah, Allah mengatakan begini Bapak Ibu sekalian, ya. Kalla balla tukrimuna yatim. Sekali-kali tidak. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala tu'amil miskin. Tidak saling mengajak memberikan makan kepada orang miskin. Wa ta'kuluna turata aklal lamma. Kamu memakan harta warisan dengan cara yang tidak benar, ya. Kemudian juga tidak mau harta kamu diambil oleh orang lain, dijadikan sedekah dan infak dan lain sebagainya. Wa tuhibbunal mala hubba jamma. Kemudian mencintai harta dengan kecintaan yang berlebih, Pak. Kalau orang Bapak Ibu sekalian, ketika diberikan kenikmatan oleh Allah, tapi tidak memberikan makanan kepada orang miskin, tidak memuliakan anak yatim, tidak berbagi dengan orang, Pak, kata Allah itu bukan sebuah kemuliaan. Bahkan kata Ibnu Rajab, ijabatud doa wasi'atur rizq laisa minal khairat. Diijabah doa dan dilancarkan rezeki itu bukan kebaikan jika tidak bertambah ketaatan. Ya. Bahkan Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang berlimpah tetapi tidak melakukan kebaikan, tidak memuliakan anak yatim, tidak memberi kepada fakir miskin, tidak berbagi rezeki dengan orang dan tidak taat sama Allah, Bapak Ibu, itu bukan tanda kemuliaan. Kenapa? Karena ketika mereka tidak melakukan hal tadi, memuliakan anak yatim, memberikan makan kepada orang miskin, tidak berbagi dengan orang, tidak taat kepada Allah, ujung dari semua nikmat yang Allah berikan kepada dia itu akan berakhir di kehinaan akhirat. Makanya Bapak Ibu sekalian, kata Ibnu Qayyim, harta itu ujian. Bisa jadi nikmat, bisa jadi musibah.
Kapan jadi nikmat? Ketika semakin membuat kita taat kepada Allah. Kapan menjadi musibah? Ketika harta itu semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya. Makanya kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemberian bukan tanda kemuliaan, disempitkan bukan tanda penghinaan. Pemberian itu ujian, bahkan disempitkan itu tanda adalah pemberian, tanda penjagaan dari Allah. Saat ini banyak orang yang disempitkan oleh Allah, tetapi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ketika dapat musibah, Pak, ketika dapat apa misalnya? Dapat musibah, ketika bisnisnya hancur, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya Pak kesempitan tanda penjagaan Allah itu ya. Cara Allah Subhanahu wa taala ingin mendekatkan dia kepada Allah. Saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu di kajian kita di masjid. Bapak Ibu, kalau orang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak, ya, tidak akan dideraskan rizkinya, Pak ya. Tidak akan dideraskan rizkinya kalau rizki itu menghancurkan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata para ulama. Sebaliknya, kalau Allah sudah melupakan seorang hamba, Allah akan deraskan rizki itu untuk membuat dia tidak punya banyak waktu bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini senada dengan ayat tadi ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ini menggambarkan kepada kita Bapak Ibu, seberlimpah apapun dunia kita, ketika kita tidak dipakai dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebetulnya itu adalah musibah yang akan membuat kita nanti hina di akhirat. Allah mengatakan begini, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Janganlah berbuat demikian. Apabila bumi digoncangkan, diadukan Bapak Ibu ya, terus digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dua benda yang dibenturkan. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffa saffa. Kemudian datang Allah Tuhanmu dan malaikat sedang berbaris. Ini menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Wa ji'a yauma idzi bi jahannam. Dan diperlihatkan kepada mereka neraka jahanam. Yauma idzi yatadakkarul insan. Dan pada hari itu manusia ingat wa anna lahu dzikra, tetapi kesadaran itu tidak berarti apa-apa kalau sudah terjadi kiamat. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ada terjadi penyesalan yang sangat hebat Bapak Ibu sekalian. Ketika orang dengan dunianya tidak menjadikan kebaikan dalam kehidupannya, dia sedang merencanakan penyesalan nanti di akhirat dan dia bilang begini, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh. Ini Bapak Ibu sebuah ungkapan penyesalan orang-orang yang ketika diberikan kelimpahan di dunia, tetapi tidak dijadikan jalan ketaatan kepada Allah. Pasti ujungnya penyesalan. Pasti nanti di akhirat akan mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk aku. Makanya inspirasi dari ayat ini Bapak Ibu sekalian, kelimpahan dunia tidak dijadikan ketaatan, pasti akan membuahkan penyesalan nanti di akhirat. Ini ayatnya. Fa yauma idzil la yu'adzabu adzab la yu'adzibu adzabahu ahad. Pada hari itu tidak ada seorang pun yang menyiksa seperti siksaan Allah. Ini menunjukkan sangat pedihnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, mari kita lihat sejarah ayat ini. Kelimpahan dunia tidak dijadikan ketaatan, berakhir kehinaan di akhirat dan penyesalan yang sangat luar biasa. Tetapi Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang sederhana apapun hidupnya, Pak, setidak berlampah apapun hidupnya, ketika dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan balasan yang indah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah memanggil dengan sangat indah sekali. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Ya, Masya Allah. Wahai jiwa yang tenang. Setenang fajar. Setenang 2/3 malam. Dan setenang ketika malam akan berlalu.
Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Inilah balasan bagi orang-orang yang dengan dunianya dia melakukan banyak kebajikan. Dekat dengan Allah, memuliakan anak yatim, memberi fakir miskin. Pasti dia akan diseru dengan seruan yang sangat indah ini. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jiwa itu di dalam kajian Al-Qur'an, Pak, itu ada 3. Ada ammaratu bisu, ada lawamah, ada mutmainnah. 1, ammaratu bisu. Nafsu atau jiwa yang senantiasa mengajak ke dalam keburukan. Itu biasanya tandanya 3. Senantiasa mengikuti jebakan syaitan. Yang kedua, senantiasa mengajak ke dalam keburukan. Dan yang ketiga, tidak merasakan lezatnya ketaatan kepada Allah. Itu karakter jiwa yang amaratu bisu, senantiasa mengajak kepada keburukan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah nafsul ammarah, Pak. Lawamah. Lawamah ini Bapak Ibu, kalau dia bermaksiat, dia itu ada penyesalan, Pak. Kemudian juga dia itu pengen tobat kepada Allah, tetapi sering mutarodat. Bapak Ibu, tobat, maksiat lagi begitu. Ketika berbuat kemaksiatan ada penyesalan, tapi terus diulang-ulang kemaksiatan itu. Itu namanya nafsul lawamah. Dia ada kenikmatan ibadah kepada Allah, tetapi hatinya sering bolak-balik dalam kemaksiatan. Saya mau hijrah, Pak. Jahiliyah lagi, hijrah, jahiliyah lagi. Saya hari ini mau insaf, kena pakai insaf gitu ya. Itu bahasa orang Sunda. Tapi maksiat lagi. Itu namanya adalah nafsul lawamah. Sementara yang ketiga, nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu kata Dr. Khalid Abu Shadi, cirinya 3. 1, hubbul khairat. Senang dengan kebaikan. 1, Bapak Ibu sekalian, asyauq qoblal ibadah. Senang dengan merindukan ibadah. Jadi setiap momen kebaikan dia senang ingin, Pak. Ingin segera Ramadan, ingin segera umroh, ingin segera tahajud. Ada sebuah kerinduan ya ketika ingin melakukan kebaikan. Yang kedua adalah as-sa'adah indal ibadah, bahagia ketika melakukannya. Bahagia Bapak Ibu sekalian ketika sholat, ketika puasa di bulan Ramadan, ketika membaca Al-Quran, ada kebahagiaan. Dan yang ketiga, al-huznu inda fuqdanil ibadah. Sedih kalau terlewat kebaikan. Sedih kalau ada momentum kebaikan yang dia tidak lakukan. Itu ciri nafsul mutmainnah. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ciri lain dari orang-orang yang hatinya mutmainnah, Bapak Ibu, al-itminan ala ma'atal minallah. Senantiasa tenang, ridho, qanaah dan segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ciri-ciri nafsul mutmainnah yang disampaikan oleh para ulama. Orang yang senantiasa senang dalam kebaikan. Yang kedua, bahagia ketika melaksanakan kebaikan, sedih ketika kehilangan kebaikan. Kemudian tenang dengan segala pemberian Allah Subhanahu wa taala, merasa yakin apapun yang Allah hadirkan itu pilihan terbaik di antara pilihan-pilihan yang baik. Apa kata Allah? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, radiyatan maradiyah ya. Ini sebuah kalimat yang sangat indah untuk menunjukkan Allah ridho, dia ridho kepada Allah. Bahkan radiyah juga itu bisa menunjukkan tentang surga Bapak Ibu ya. Ketika Allah mengatakan fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Barang siapa yang banyak kebaikannya, Allah akan berikan surga dengan kalimat radiyah. Ridho ya. Makanya kalau Bapak Ibu sudah ridho, Bapak Ibu sudah menemukan surga di dunia. Contoh, kalau kita Bapak Ibu ridho dengan pekerjaan kita, Bapak Ibu sudah mendapatkan surga. Karena kalau orang tidak ridho dan pekerjaannya, dia tidak akan pernah bahagia.
Seorang suami yang tidak menerima istrinya, Pak, dia tidak menemukan kebahagiaan bersamanya. Jadi kalau Bapak Ibu dalam pernikahan ingin menemukan dan mengecap rasa bahagia, saling ridho dengan apapun yang ada di pasangan hidup kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut surga dengan radhiyah? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada kita, kalau kita Pak sudah ridho, Bapak Ibu sudah menemukan kebahagiaan. Itu kalimat dari radiyatan maradiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas dan diridhoinya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita nanti pulang kepada Allah, Pak, dengan dosa sudah dibersihkan, apa kata Allah dalam sebuah hadis? Ya fulan, anna radin lima fa'alta fid dunya idhab fadkhul jannati. Wahai hambaku, aku sudah ridho dengan apapun yang kamu kerjakan di dunia, idhab fadkhul jannati, pergilah dan masuklah ke dalam surgaku. Ini kalimat, Pak, disampaikan oleh Allah kepada orang-orang yang sebelum pertemuan indah dengan Allah nanti di akhirat, Allah sudah bersihkan dulu dosa-dosanya. Tidak akan pernah ditanya tentang dosa-dosanya, Bapak Ibu. Semua sudah Allah ridhoi. Aku sudah ridho dan apapun yang kamu lakukan di dunia, pergilah dan masuklah ke dalam surgaku. Pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkan ampunan dosa sampai bersih seperti itu? Caranya adalah, Bapak Ibu sekalian, salah satunya bulan Ramadan. Ini bulan magfirah, bulan ampunan dosa. Bahkan ada doa yang sangat indah yang harus kita baca di malam terbaik, Lailatul Qadar, di bulan terbaik. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bapak Ibu, kenapa doa maaf menjadi doa terbaik di malam terbaik, di bulan terbaik? Karena kalau Allah sudah mengabulkan doa ini, Bapak Ibu akan menemukan pertemuan terbaik dengan Allah nanti di akhirat. Pertemuan tanpa dosa. Kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan kata Allah, aku sudah ridho denganmu, pergilah dan masuk ke dalam surgaku. Mudah-mudahan kita semualah yang akan mendapatkan kalimat indah ini dari Allah Subhanahu wa taala nanti insyaallah. Sebagai orang-orang yang tenang, Pak, ya, yang mutmainnah. Kata Allah Subhanahu wa taala lanjutan ayatnya, Fadkhul fi ibadi. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang sudah aku ridhoi karena mereka selama di dunia melakukan ketaatan yang sudah aku janjikan surga. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Inilah Bapak Ibu seruan yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa taala bagi jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang senantiasa senang dan kebaikan, jiwa-jiwa yang senantiasa ridho dengan segala pemberian Allah, dan jiwa-jiwa yang senantiasa bahagia ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saya simpulkan, satu, seberlimpah apapun kehidupan dunia kita, ketika itu tidak menjadi bentuk ketaatan kita kepada Allah, maka itu adalah musibah yang akan menghinakan kita nanti di akhirat. Itu kata para ulama tentang ayat ini. Yang kedua, walaupun Bapak Ibu kita tidak berlimpah, ya, tetapi apapun yang Allah anugerahkan menjadi jalan kebaikan buat kita, kebaikan memudahkan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu justru akan memuliakan kita nanti di akhirat. Bahkan Allah saking memuliakan kita menyanjung dengan ayat yang sangat indah sekali. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Saya akan tutup dengan sebuah kalimat yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, di surat Az-Zariyat. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah tidak menciptakan kita kecuali untuk ibadah. Maksudnya adalah apapun yang kita miliki saat ini, Pak, itu adalah ujian yang akan menjadi anugerah ketika semua nikmat itu, ya, menjadi jalan kita untuk mudah beribadah kepada Allah. Sebaliknya, kalau kita mendapatkan dunia tapi semakin mempersulit ibadah kita, maka itulah musibah yang akan menghinakan kita nanti di akhirat. Itu kalimat yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah terkait dengan surat Al-Fajr dan surat Az-Zariyat. Apalagi Bapak Ibu yang hebat itu, ini kesimpulan para ulama,
keberlimpahan kita dipakai kebaikan, Pak, pasti akan semakin memuliakan kita nanti di akhirat. Oleh karena itu, mudah-mudahan apapun yang kita miliki saat ini menjadi jalan kebaikan, Pak, memudahkan kita ibadah, agar semua itu menjadi sebuah kemuliaan kita nanti di akhirat, dan Allah akan memanggil kita dengan kalimat-kalimat penuh kemuliaan nanti. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan apapun yang Allah berikan sebagai jalan kebaikan dan ketaatan kepada Allah untuk mendapatkan kemuliaan nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ini Bapak Ibu yang saya sampaikan terkait dengan materi kita hari ini. Saya lebih cepat, Pak, karena saya harus selesai 3 jam 14.30 ya. Jadi mohon maaf kajian tafsirnya agak buru-buru. Yang penting selesai waktunya gitu ya, sampai jam 4.30. Baik Ustaz, itu yang saya sampaikan terkait dengan tadabbur kita sore hari ini. Mohon maaf saya lebih cepat bicaranya biar materinya selesai ya. Seperti itu Ustaz Arya, mohon maaf pada pertanyaan saya persilahkan. Ya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran jazakumullah khair pada Ustaz Dedi atas materi yang disampaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki agenda tanya jawab, sudah ada beberapa pertanyaan yang saya lihat di media chat kita. Sebelumnya mohon izin saya ingin menyapa beberapa pimpinan kita, insya Allah sudah bergabung. Selamat bergabung Bu anggota, Bu Ismayatun. Kemudian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu sudah berkenan hadir. Kemudian selamat bergabung juga Pak Syamsuddin, Ketua DKM Baitul Hasib Pusat. Kemudian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian alhamdulillah juga sudah bergabung Bu Emi Mutiarini, Bu Novi, Pak Toha Arafat, Pak Ayub Amali, dan tentu saja tuan rumahnya Pak Arman Sifa. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita manfaatkan waktu yang ada untuk bertanya kepada Ustadz. Sudah ada beberapa pertanyaan Ustadz yang masuk melalui media chat. Yang pertama dari Pak Ali Nugroho. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, apakah makna panggilan jiwa mutmainnah pada saat di dunia ini ada tandanya dan berpengaruh pada saat meninggal dunia? Seperti itu. Ya. Baik. Mangga Ustadz. Baik. Ini kajiannya menarik sekali surat ini sebetulnya saja kalau kita punya waktu yang cukup panjang. Pertama Bapak Ibu sekalian, tanda-tanda orang-orang yang mutmainnah itu, mereka itu memiliki ketenangan di waktu-waktu yang dibahas di awal-awal ayat. Ini kata Imam Asy'arawi. Mereka senang dengan waktu fajar. Karena di sana itu Masya Allah penuh dengan ketenangan. Ketenangan jiwa orang-orang yang pada akhirnya akan dimuliakan oleh Allah di akhirat, setenang waktu fajar, Pak. Hening ya, udara sejuk gitu, angin sepoi-sepoi gitu. Juga setenang 10 malam. Ini bisa diartikan juga oleh para ulama, Pak, 10 malam terakhir Ramadan. Ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian juga setenang waktu ketika melaksanakan witir. Witir kan dilaksanakan di 2/3 malam. Itu waktu yang sangat sahdu. Semua orang bisa merasakan ada rasa yang mengharu, Pak, ketika dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, salah satu waktu terbaik ketika kita melaksanakan ibadah nafilah itu adalah 2/3 malam. Bahkan kita bisa meneteskan air mata di waktu itu kalau kita melaksanakan ibadah. Ya. Kemudian juga setenang malam yang akan segera berlaru. Ini maksudnya adalah malam diganti dengan fajar tadi. Dia jiwa yang tenang itu seperti itu. Dia ada ketenangan dengan segala apa yang Allah berikan dalam kehidupannya. Tenang ketika dia diberikan pekerjaan, tenang ketika dia diberikan pasangan hidup, tenang ketika dia diberikan rezeki. Kenapa? Karena memang dia meyakini semuanya terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Penuh keridhaan gitu. Ketika melaksanakan pekerjaan pun dia tenang. Kenapa? Karena dia meyakini apa yang Allah berikan itulah yang terbaik ya, dalam kehidupannya. Kemudian contoh-contoh tadi, orang-orang yang dihitop dengan nafsul mutmainnah itu senang dengan kebaikan.
rindu dengan kebaikan, bahagia ketika melakukannya, dan bersedih ketika kehilangan momentum-momentum kebaikan. Ketika tidak bisa tahajud, dia sedih sekali hatinya itu. Kenapa? Itulah jiwa-jiwa yang mutmainnah, senantiasa bersedih ketika kehilangan momentum kebaikan. Kemudian juga disampaikan tadi di ayat-ayat sebelumnya, dia senang memberikan kebaikan kepada orang lain, kepada anak yatim, kepada fakir miskin, dengan hartanya dia berbagi, ya, sebagaimana ayat-ayat yang tadi disebutkan. Itulah banyak contoh yang disampaikan di surat Al-Fajr tentang siapakah orang-orang yang akan dipanggil dengan nafsul mutmainnah itu, ya. Setenang fajar, setenang 2/3 malam, Pak, serindu dia berbuat kebaikan, sebahagia dia ketika melaksanakan kebaikan, sesedih ketika dia kehilangan kebaikan, dan sebahagia ketika dia bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Itulah salah satu ciri nafsul mutmainnah yang disampaikan di surat Al-Fajr. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Wipi. Bagaimana batas tuhibbunal mala hubban jamma, mencintai harta secara berlebihan? Ya, yang disebut dengan tuhibbun itu Bapak Ibu, hubban jamma itu ada dua kata para ulama. Satu, Pak, begini. Jadi apa ya? Rakus ya namanya. Jadi apa namanya itu? Bahasa kita tuh rakus, Tad. Jadi jamma itu memeluk begini. Rakus. Yang kedua, dia bisa mengorbankan apapun demi mendapatkan dunia. Dan ketiga, takut kehilangan. Itu namanya hubban jamma tuh begitu, Ustaz. Satu, rakus banget. Yang kedua, takut kehilangan. Dan yang ketiga, kadang bisa mengorbankan ibadah untuk dunia. Bisa meninggalkan, misalnya bisa meninggalkan sholat subuh untuk segera pergi ke kantor agar tidak terlambat. Bisa meninggalkan sholat agar memang dunianya tidak kehilangan itu. Itu namanya hubban jamma tuh begitu, Ustaz Arya. Ada 3 kata para ulama, ya. Dia mengambilnya dengan cara yang rakus. Yang kedua, dia tidak mau kehilangan dunia itu. Yang ketiga, dia bisa mengorbankan ibadah demi untuk mendapatkan dunia itu. Itu disintir oleh Al-Quran dengan hubban jamma. Dia terlalu mencintai dunia. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, mencintai dunia boleh nggak Bapak Ibu? Bukan boleh, itu sebuah anjuran. Ketika Rasul mengatakan min husni islami min sa'adatil mar'i, termasuk kebahagiaan orang, satu, al-maskanul wasi, punya rumah yang luas, wal markabul hani, punya kendaraan yang nyaman, wajarus soleh, punya teman-teman yang baik. Itu bagian dari kebahagiaan kata Rasulullah. Bahkan di surat Ali Imran ayat 14, bahwa dunia itu bagian dari kesenangan. Ya, makanya kalau Bapak Ibu tidak senang dunia, khawatir tidak normal, Pak Ibu. Itu Ali Imran ayat 14. Ustadz, saya mah sudah soleh stadium 4, satu sudah tahajud siang malam, yang kedua saya mah sudah tidak senang dunia, Pak. Ini khawatir memang dia agak kurang ini, Pak ya. Karena keimanan kita tidak dilepaskan dari kecintaan kita kepada dunia. Bahkan kata Rasul, salah satu sumber kebahagiaan itu adalah kita memiliki dunia, rumah luas, kendaraan nyaman. Itu semuanya adalah masru'iyah. Yang tidak boleh itu mengambilnya dengan cara rakus sampai menghalalkan segala cara. Yang kedua, tidak mau berbagi karena takut kehilangan. Yang ketiga, bisa mengorbankan ibadah demi untuk mendapatkan dunia. Itu namanya saudariya hubban jamma. Ya, baik Ustadz. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mohon maaf agak banyak nih Ustadz pertanyaannya, Ustadz. Saya sengaja dipersingkat ya biar. Iya, biar banyak pertanyaannya, Ustadz. Baik, dari Pak Dwi Tama, pertanyaannya, terkadang di lapangan orang yang tenang, tipis penampakannya dengan malas berusaha maksimal. Bagaimana kita bisa terhindar dari kemalasan dan bisa menjadi seorang yang pantang menyerah? Bagaimana kita bisa menjaga hati saat menghadapi ujian-ujian untuk konsisten dalam kebaikan? Baik. Berarti ada 2 pertanyaan, Ustaz Arya ya? Betul, Ustaz. Baik. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang konsep qanaah ya, tenang, Pak. Ini khawatir kalau tenang itu berujung kemalasan ya. Orang tidak punya giroh untuk untuk berusaha dengan maksimal. Bapak Ibu harus bisa memahami apa yang disebut dengan qanaah, Pak. Qanaah itu pekerjaan hati.
Sedangkan bab ikhtiar itu adalah pekerjaan jawarih, Pak, pekerjaan anugerah yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita, kekuatan fisik ya, kemampuan hati, kecerdasan, itu semuanya harus maksimal. Sementara hati betul-betul harus qanaah. Apapun nanti yang akan Allah berikan, itu betul-betul kita harus rasakan itu yang terbaik buat kita. Tetapi masalah jawarih kita harus berupaya dengan maksimal. Kenapa? Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang muslim memahami kerja itu ibadah, maka setiap ibadah dia harus betul-betul Pak memberikan ahsan yang terbaik kepada Allah. Makanya ada konsep ihsan kan, beribadahlah seakan-akan Allah melihat kita. Itu konsep ihsan. Dan ketika seorang muslim memahami bahwa kerja itu ibadah, pasti dia akan ihsan, akan memberikan yang terbaik. Seakan-akan memang Allah melihat kita. Itu konsep yang memang harus kita pisahkan. Sedangkan hati, betul-betul kita tenang. Apapun nanti akan Allah berikan dalam kehidupan kita, itulah yang terbaik buat kita. Itu Ustaz, antara ihsan dan qanaah. Ya. Bahwa kerja ini adalah ibadah, dan kita harus mempersembahkan yang terbaik kepada Allah, sebagai pengabdian totalitas kita kepada Allah. Tetapi yang kedua, apapun yang Allah nanti akan berikan, kita harus meyakini itu yang terbaik. Itulah yang disebut dengan qanaah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah, bagaimana cara menjaga hati agar ketika mendapatkan musibah senantiasa tenang dan senantiasa ada dalam kebaikan. Bapak Ibu, kalau musibah Bapak Ibu dalam hidup kita tidak ditakar dengan iman yang baik, itu melahirkan 5 hal. Bapak Ibu punya masalah, terus iman kita Pak tidak bisa mengcover. Itu biasanya menimbulkan 5 penyakit. Penyakit yang pertama adalah al-ghadab, marah sama Allah. Ada nggak orang saat ini Pak marah sama Allah? Banyak. Ya Allah, kenapa Kau berikan aku musibah seberat ini? Gitu ya. Saya ini sudah soleh, kenapa banyak musibah? Tetangga saya mah tidak pernah ke masjid, tapi hidupnya cie-cie saja, cina gitu. Apakah Allah salah ngasih alamat masalah? Jadi marah sama Allah Pak ya. Gitu. Yang kedua adalah al-ya'su, putus asa. Masalah ini di luar kemampuan saya sudah tidak sanggup lagi. Itu kalimat-kalimat orang-orang yang kena masalah tapi imannya tidak cukup untuk bisa menakar. Padahal kita harus yakin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberikan masalah di luar kemampuan. Kalau Bapak Ibu punya hutang 6 miliar Pak, tandanya itu apa? Kalau Bapak Ibu punya hutang 6 miliar, tandanya Pak banyak hutang gitu ya. Bukan, tandanya Allah tahu kita mampu dengan masalah itu. Karena kalau Allah tahu kita tidak mampu, Allah tidak akan pernah berikan masalah itu. Ini harus menjadi betul-betul menjadi bibit keimanan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, hal yang buruk yang akan terjadi kalau iman kita tidak cukup adalah su'udon billah, buruk sangka sama Allah. Allah tidak adil, Allah pilih kasih, Allah zalim, Allah tidak sayang. Kalimat-kalimat itu akan meluncur Pak di lisan orang-orang yang ketika punya masalah tetapi imannya tidak cukup untuk menakar itu. Yang keempat adalah al-akhlaqul madmumah, berakhlak yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang terakhir adalah at-ta'arud, menentang Allah, Pak. Bapak Ibu, Masya Allah, saya menemukan fakta, Pak. Ada senior saya lulusan dari Timur Tengah, kemudian dia ambil S3-nya di Eropa, kalau tidak salah ya. Saya menemukan tulisan, mudah-mudahan ini hoax. Dia bilang bahwa corona ini adalah bukti bahwa Allah tidak ada. Kalaulah Allah ada, pasti Allah tidak akan pernah membiarkan hambanya itu menderita gara-gara virus, Pak. Ini kan orang jadi kehilangan akidah ya ketika iman tidak baik, ketika datang musibah itu. Sampai dia bilang ini bukti bahwa Allah itu tidak ada. Ini naudzubillah namanya ta'arud ya. Oleh karena itu Ustaz, kita lihat Bapak Ibu sekalian, di surat At-Taghabun ayat 11 Allah mengatakan wa may yu'min billah yahdi qalbah. Kalau orang Pak imannya makin kuat, dia akan makin mudah menangkap hikmah di balik peristiwa. Pelangi di balik derasnya hujan, cahaya di balik pekatnya malam, dan kebahagiaan di balik derayan air mata. Itu fungsi iman. Semakin kuat iman kita, semakin mudah kita memahami hikmah di balik peristiwa, pelangi di balik derasnya hujan, kebahagiaan di balik derasnya air mata, dan cahaya di balik pekatnya malam. Akan merasakan pasti setelah ini ada banyak hikmah yang sedang Allah berikan. Contoh Bapak Ibu sekalian ya, tentang corona ini kan
Saat ini orang sudah banyak mendapatkan hikmah Bapak Ibu ya. Hikmahnya bisa lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan keluarga. Bahkan buat bapak-bapak hikmahnya saat ini, Ramadan tahun ini Pak, Allah memberikan kepercayaan kepada bapak-bapak untuk menjadi imam 30 hari di rumah. Ini kan jarang-jarang Allah memberikan anugerah sehebat ini kepada kita semua itu. Bapak Ibu dipercaya, bapak-bapak dipercaya oleh Allah untuk bisa menjadi imam. Hebat Pak, 30 hari tanpa diganti itu Masya Allah ya, untuk tarawih itu. Dulu kan bapak-bapak ketika melamar istri kan bilangnya begini, bolehkah aku jadi imam dalam hidupmu? Kan begitu Pak. Nah sekarang pembuktiannya itu, jadi imam tarawih di rumah. Cuma masalahnya adalah jangan bikin istri bete Pak. Dengan ayat-ayat yang kita baca yang diulang-ulang, kulhu, ulang gitu ya. Mudah-mudahan bapak-bapak itu bisa memberikan kekuatan kepada istri menjadi imam sholat tarawih, Pak. Salah satu bacaannya adalah bacaan yang sangat indah, yaitu surat Ar-Rahman. Bapak Ibu dulu ketika saya masih di Mesir, kalau ada orang yang menikah, Sadaria, itu si pasangan, si mempelai laki-lakinya membaca surat Ar-Rahman. Kenapa? Karena Ar-Rahman ini adalah surat yang paling indah dalam Al-Quran, kata para ulama. Jika bapak-bapak tidak sempat membaca Ar-Rahman di pernikahan, Pak, bacalah Ar-Rahman ketika jadi imam tarawih itu ya. Ini persembahan terbaik buat istri insya Allah. Ini Ustaz, jadi harus betul-betul imannya dijaga agar kita senantiasa tetap bisa baik, positif, ya, sehingga tetap ada dalam kebaikan. Karena kalau orang iman sudah berantakan, diberikan musibah, Pak, pasti akan lahir 5 hal tadi yang buruk itu. Itu Ustaz Daria ya. Baik, Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz. Ada hadis Rasulullah SAW yang penting bagaimana akhir hidupnya. Terus bagaimana Ustaz supaya akhir hidup kita bisa husnul khatimah? Baik. Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, innamal a'malu bil khawatim. Yang terindah itu Pak, usia itu di ujung ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita bisa husnul khatimah? Jawabannya satu, as-sabatu fil khairat, tetapnya hidup di dalam kebaikan. Karena kebaikan yang diistiqomahkan akan mengantarkan kita menjemput akhir kehidupan yang husnul khatimah. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita tetap di dalam kebaikan? Programnya 5. Kalau Bapak Ibu ingin punya kekuatan untuk senantiasa istiqomah di dalam kebaikan, agar kita mendapatkan husnul khatimah, 5 programnya Pak. Yang pertama adalah as-suhbah as-solihah. Harus bersama orang-orang soleh. Kesolehan itu menular, kesolehan itu menguatkan kita, Pak. Dan kesolehan itu akan menjaga kita. Kalau Bapak Ibu bersama orang yang soleh, insya Allah kita terjaga. Sebagaimana yang Yusuf sampaikan di surat Yusuf ayat 101. Ya. Pertama itu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, program yang harus kita lakukan agar kita senantiasa dalam kebaikan adalah at-ta'ayus ma'al Quran. Kita hidup bersama Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan, Bapak Ibu, bulannya Al-Quran, harus ada keistimewaan berinteraksi kita dan Al-Quran. Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran di bulan ini Pak 60 kali. Imam Abu Hanifah 60 kali hatam. Imam Qatadah 30 kali hatam. Aswad bin Yazid 30 kali hatam. Apalagi Bapak Ibu dengan PSBB ini kan banyak waktu di rumah. Saya yakin bisa melebihi prestasi Imam Syafi'i ya Pak ya. Kan kalau Imam Syafi'i 60 kali, nah Bapak Ibu bisa lebih dari itu insya Allah. Amin Mbak ya. Tidak cukup amin, bikin program itu saja. Nah, kenapa baca Al-Quran itu bisa menjaga kita? Karena kata Allah di surat Al-Anfal ayat 2, wa idza tuliyat ayatuhu zadathum imanan. Kalau kita senantiasa bersama Al-Quran, iman kita akan bertambah-tambah. Dan al-imanu mutamayiz tamitul a'mal mutamayizah. Iman yang baik akan melahirkan amal-amal soleh yang baik. Kehebatan amal soleh kita ditentukan bagaimana kondisi iman kita. Itu kata para ulama. Yang ketiga, tolabul ilmi. Terus dalami ilmu agama. Karena kata Ibnu Qayyim, ilmu itu seperti hujan yang menyuburkan tanah. Dari tanah yang subur akan melahirkan tanaman-tanaman yang subur. Jadi ilmu itu akan menyuburkan iman, dari iman yang subur akan melahirkan karya-karya amal soleh yang baik. Kebaikan amal soleh tergantung iman,
Dan kondisi iman tergantung keilmuan kita. Kalau kita berhenti belajar, pasti iman kita akan masalah. Yang keempat, muadzabah al-amal yaumiyah, menjaga amal-amal harian, zikirnya, tahajudnya, kemudian tilawahnya, rawatibnya. Ini fungsi untuk menjaga agar kita istiqomah dalam kebaikan. Karena amal-amal harian itu seperti vitamin yang akan menguatkan amal soleh kita. Dan yang terakhir, al-aqli anil ma'asi. Kita berjauhan, berjarak, dan tidak dekat dengan kemaksiatan. Kenapa? Karena kata Imam Al-Jurzani, al-dzunub at-ta'ab. Dosa itu akan melelahkan kita dalam kebaikan. Tidak ada kebaikan yang bisa diistiqomahkan oleh orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Pasti dia akan capek, lelah, dan berat melaksanakan kebaikan. Itu Ustaz Arya 5 program ya, kalau kita ingin tetap di dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, sebetulnya masih ada beberapa pertanyaan Ustaz, cuman karena waktu saya mungkin menyampaikan satu pertanyaan terakhir. Mohon Boleh maaf Ustaz? yang pertanyaannya tidak sempat saya sampaikan. Ini menarik yang ditanyakan oleh Pak Arman Pak sebagai kesimpulan juga mungkin ya dari kajian kita kali ini. Jadi dari Pak Arman bertanya, dari penjelasan Ustadz, sahihkah bila kita menyimpulkan bahwa bagi umat Islam tidak ada bedanya mau kaya atau miskin, karena yang lebih penting adalah bagaimana menyikapi keduanya. Ya. Baik. Saya jawab Ustaz atau ini hanya sekedar kesimpulan atau pertanyaan? Dijawab Ustaz. Ya, baik. Sahihkah kesimpulan itu gitu Ustaz? Baik, yang baik itu adalah apapun yang kita miliki betul-betul dijadikan ladang jalan ketaatan. Semakin berlimpah, semakin taat itu lebih baik. Karena Rasul mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa habu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat finansialnya dan lain sebagainya lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Kenapa? Karena kekuatan itu semua semakin memperbesar peluang kita untuk mendapatkan surga. Kita bisa sedekah, kita bisa zakat, kita bisa haji, kita bisa bantu orang lain. Semakin kita kuat dunianya, semakin kita punya kesempatan untuk membuka pintu surga selebar-lebarnya. Karena dengan keberlimpahan dunia itu, kita bisa memberikan sebanyak mungkin peluang-peluang amal soleh. Makanya yang lebih baik tetap yang berlimpah penuh ketaatan. Itu yang paling baik. Baik, Ustaz, Baik. jazakumullah khair atas jawaban-jawaban atas pertanyaannya. Seperti yang disampaikan di awal, Bapak Ibu sekalian, insya Allah dari panitia dari Baitul Hasib Bandung menyediakan 2 buah buku, insya Allah. Salah satunya adalah buku Lapis-Lapis Keberkahan, karyanya Ustadz Salim Afilah. Kami akan berikan kepada 2 orang penanya terbaik. Mungkin Ustadz Dedi bisa menentukan Ustadz Yang 2 barusan, orang penanya yang terakhir terbaik. tuh terbaik untuk kesimpulan kita hari ini. Siap Ustadz, dari yang dapat tuan rumahnya jadinya Ustadz ya. Oh, alhamdulillah barakallah ya. Alhamdulillah. Satu lagi Ustadz, masih ada satu Yang buku lagi kedua Ustadz. adalah Ustaz, alhamdulillah. oh, Masya Allah. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Yang kedua tadi Zat, yang bagaimana supaya ketika kita dapat musibah, tetap kita senantiasa on the track dalam kebaikan. Itu yang terbaik insya Allah. Ya, baik, insya Allah. Kepada para pemenang door prize, insya Allah nanti akan dihubungi oleh panitia, insya Allah. Kalau Pak Arman nanti dihubungi oleh stafnya ya Pak Arman ya. Kirim ke rumah dinas. Oh iya, siap. Pak Arman lagi di Bandung soalnya ini. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin, kita tidak terasa sudah berada di ujung kajian kita hari ini, insya Allah. Jadi kalau di pantauan panitia, alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini jumlah partisipan mencapai rekor nih Pak. Dari keberlangsungan kajian kita selama dari hari Senin sampai dengan hari ini, 3 hari ini insya Allah sudah 100, tadi sampai 115 orang partisipan insya Allah. Mudah-mudahannya ke depan bisa terus memecahkan rekor sampai nanti akhir Ramadan. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih banyak atas waktu
yang diluangkannya untuk mengikuti kegiatan ini. Sekali lagi saya juga sampaikan jazakumullah khair kepada Ustadz atas waktunya Ustadz. Ya. Kemudian Jazakallah khair Ustaz kepada Arya. Salam baik takzim buat Bapak Arman semuanya, baik Pak. Ustadz, kepada para pimpinan juga yang alhamdulillah sudah Bapak. berkenan hadir, Bu anggota, Bu Ismayatun, Pak Syamsuddin, para Kalan dan Kaot yang juga insya Allah sudah bersama-sama kita mengikuti kajian kita hari ini. Insya Allah besok ada jadwal kajian berikutnya yang akan disampaikan oleh Baitul Hasib Pusat. Dari kami mewakili Baitul Hasib Bandung memohon maaf atas segala kehilafan. Mungkin kita tutup dengan doa. Ustaz Dedi, mohon perkenannya untuk memimpin doa. Ustaz, mangga. Bapak Ibu sekalian, mohon izin beberapa menit untuk berdoa karena salah satu golongan orang yang tidak akan ditolak doanya adalah yang sedang saum. Jadi mudah-mudahan doa-doa kita sore hari ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali dengan memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil la ilaha illa anta huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik ya fatiris samawati wal ard ya muqallibal qulub ya jalali wal ikram. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami mohon kepada Engkau jadikan Ramadan kami kali ini Ramadan terbaik dan terindah dalam hidup kami. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, Ramadan tahun ini mudah-mudahan menjadi Ramadan yang bisa membersihkan semua dosa-dosa kami dan hapus semua kealfaan kami. Kami mohon kepada Engkau jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang membuat kami semakin dekat dengan Engkau, semakin bahagia hidup bersamamu, semakin bisa merasakan kelezatan ketaatan-ketaatan kepadamu. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini menjadi Ramadan yang membuat kami semakin menjadi pribadi yang semakin kau inginkan, semakin pantas kau cintai, semakin layak kau sayangi. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang bisa menjadi akhir dari segala masalah-masalah hidup kami dan awal dari segala kebahagiaan kami. Kami pun meminta kepada Engkau ya Allah, jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang bisa memberikan solusi terbaik atas masalah-masalah hidup kami. Kami mohon kepada Engkau ya Rabb, jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang bisa mensakinahkan rumah tangga kami, bisa mensolehkan anak-anak kami, bisa memberkahi rezeki, usia, pekerjaan kami dan tempat kami bekerja, dan bisa memberkahi semua kehidupan yang kami jalani. Kami pun mohon kepada Engkau ya Allah, jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang bisa semakin mendekatkan kami ke pintu surga. Andaikan ini Ramadan terakhir buat kami dan Engkau tidak mengizinkan kami bertemu Ramadan tahun depan, kami ridho ya Allah, kami ikhlas ya Allah, asal jadikanlah Ramadan tahun ini Ramadan yang semakin menyambungkan kami ke pintu surga. Hantarkan kami ke pintu surgamu dengan Ramadan tahun ini ya Allah. Kami mohon kepada Engkau jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang bisa mempertemukan kami dan kedua orang tua kami nanti di surga. Karena tidak ada kebahagiaan buat kami kecuali bisa melihat kedua orang tua kami nanti ada di surga. Kami bisa kembali mengecup tangan keduanya, memeluk halus tubuh keduanya, dan melihat indah senyuman keduanya nanti di surga. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan yang bisa mempertemukan kami dan orang-orang yang kami cintai nanti di surga ya Allah. Allahumma irfa' alaina al-bala wal masaib wal afat wa kullal hajain. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau angkat dari kami musibah, kesedihan, bencana dan sesuatu yang melukai kehidupan kami dan gantilah semua itu dengan keberkahan untuk hidup kami. Innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair Ustaz Dedi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dari kami mewakili BHB. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, terima kasih banyak telah bergabung kembali. Insya Allah besok masih ada kajian Bapak dan Ibu dengan Ayah Irwan. Beliau adalah aktivis atau pakar parenting. Jadi nanti ada link yang dibagikan kembali.
Terus kemudian tadi sempat ada door prize-nya tentang buku lapis-lapis keberkahan itu yang penulisnya adalah Ustadz Salim Afilah. Ini cukup ngetren ini terutama di kalangan milenial. Terima kasih juga ini dihadirkan nanti dari Masjid Baitul Hasib Perwakilan Jawa Tengah insya Allah tanggal 7 Mei. Jadi insya Allah kita bisa bersua online dengan Ustadz Salim Afilah. Silahkan nanti ditunggu linknya. Insya Allah setiap hari kita bisa kajian dan bertemu bersama melalui kajian online Ramadan Masjid Baitul Hasib. Demikian yang dapat kami sampaikan. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu semuanya. Semoga saya ingin menutupnya dengan agak terharu ini karena ada panggilan yang sangat indah di surat Al-Fajr ini yaitu bagian akhirnya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga kita termasuk orang-orang yang terpanggil itu. Amin. Baik, taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arman dan kawan-kawan semuanya. Sama Pak Sam. Iya. Terima kasih Pak Arman. Yo, mangga. Minum dulu atuh. Oh iya ya. Terima kasih Pak Arman. Mangga. 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 Din. Halo. Mana Assalamualaikum. mangganya? Oh Pak Widi. Ya Pak Sam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Toha, Pak Toha, Pak Rendro. Kang Ade, ada kayak Kang Ade tadi tuh Kang Ade. Ada. Oke, mangga. Arman, terima kasih. Ya, Di sini ada tapi namanya yuk. Itu Kak Pang Toha tuh. ada. Pak Toha, gimana Pak Toha? Alhamdulillah, sehat Bapak. Alhamdulillah ketemu Semoga lagi semua kita. sehat-sehat. Keluarga besar BPK. Amin. Oh, ada Kang Aryo. Siap. Assalamualaikum Pak Samsudin, terima Pak kasih. Ayub. Oh, Ayub. terima kasih Pak Ayub. Ya, Coba dia. alhamdulillah lancar semua. Alhamdulillah sehat semua ya. Kelihatan agak gemuk kan Bapak. Oh iyalah. Di Sulbar udah buka ya? Timur udah buka ini. Oh, timur udah buka. Pak Toha udah buka Pak Toha? Belum Pak, menjelang. Ini lagi salawatan sih. Oh, Menjelang. Kalau selawatan berarti masih di Palembang nih. Ya enggak lah Pak, udah di Mamuju ini Pak Ayub. Iya, oke. Ya izin ya, saya siap-siap. Saya setengah jam. Yo, terima kasih ya, izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Pak Arman, makasih ya Pak. Mangga silakan. Nanti gabung minggu Sulbar Pak Arman. Ya, mangga. Ya, assalamualaikum. Salam. Izin Pak Arman, terima kasih banyak. Iya Ibu, mangga. Ya Bu Novi. Bu Novi.